Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dinilai sebagai tokoh yang berpotensi untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. TGB dianggap sebagai figur yang cerdas dan aktif bersuara dengan diksi yang meredam narasi kebencian dan permusuhan. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi Immanuel Ebenezer. Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania ini menilai TGB adalah salah satu tokoh terbaik yang berpeluang ikut kontestasi politik 2024 mendatang. Orang baik harus memandang dari timur sampai barat itu dengan kesetaraan, harkat martabat sebagai manusia dan hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian dan penjagaan dari negara. Relawan dan kader bangsa sangat mengapresiasi dialog dan tausiah dengan ulama besar seperti TGB. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini dinilai sebagai sosok yang memiliki integritas dan mempersatukan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Ayah Nufus Aulisah Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Selebritas Nikita Mirzani resmi ditahan atas kasus pencemaran nama baik. Nikita sempat melawan saat akan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Selebritas Nikita Mirzani berteriak dan menolak ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Penolakan Nikita Mirzani terdengar dari luar ruangan gedung Kejaksaan Negeri Serang saat dirinya hendak ditahan. Setelah diberikan penjelasan, Nikita akhirnya pasrah untuk dibawa ke rutan Serang. Penahanan Nikita dilakukan menyusul perkara kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya, yang kini berkasnya telah P21. Pihak kejaksaan menilai penahanan terhadap Nikita Mirzani berdasarkan pada alasan objektif dan subjektif dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tadi sempat menolak untuk dibawa ya Pak? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Sampai saat ini kami belum menerima penahanan. Penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di rutan Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. AKBP Dodi Prawira Negara dan 2 tersangka lainnya dalam kasus peredaran narkoba mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kini LPSK tengah melakukan investigasi untuk memastikan kelayakan para tersangka dapat dilindungi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima berkas permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka AKBP Dodi Prawira Negara, Linda, dan Samsul Ma'arif atas kasus jual beli barang bukti narkoba. LPSK kini tengah melakukan investigasi untuk memastikan ketiganya memenuhi syarat sebagai justice kolaborator. Investigasi dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang memiliki informasi penting dalam kasus ini. Kalau dalam peraturan di LPSK kami punya 30 hari kerja. 30 hari kerja untuk mendalami permohonan ini. Ya tentu juga kalau ada situasi tertentu yang memerlukan perlindungan segera, kami punya mekanisme perlindungan darurat. Sebelumnya mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara diamankan terkait kasus narkoba. Kasus yang menjeratnya tersebut menyeret nama Irjen Teddy Minahasa yang kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Teddy diduga terlibat dalam peredaran sabu 5 kg yang diambil dari 41,4 kg sabu sitaan yang diungkap Polda Sumatera Barat dan Polres Bukit Tinggi pada Mei 2022. Kala itu, AKBP Dodi yang merupakan salah satu tersangka menjabat Kapolres Bukit Tinggi dan memerintahkan anak buahnya mengganti 5 kg barang bukti sabu dengan tawas untuk dijual kembali diduga atas perintah Teddy Minahasa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kabar seorang wanita bercadar yang membawa senjata api dan nekat menerobos ke dalam istana negara beridentitas warga Kota Bandar Lampung. Namun hal tersebut dibantah oleh pemilik identitas yang merupakan seorang guru taman kanak-kanak. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir nanti sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Ainus sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Gutsia Firdausi. Terima kasih dan sampai jumpa. Pasca ditangkap, identitas perempuan bersenjata api penerobos istana kepresidenan viral di media sosial. Pasalnya tercantum bahwa perempuan tersebut adalah warga Kota Bandar Lampung bernama Gita Puspita berusia 25 tahun. Menyikapi hal itu, wanita pemilik asli identitas bernama Gita Puspita membantah hal tersebut. Gita bukanlah orang yang menerobos masuk istana dengan membawa senjata seperti yang diperbincangkan. Tapi kita memang benar itu bukan kita yang bukan, karena saya memang dari pagi jam 6:30 itu udah ada di sekolah sampai sore jam 4:30. Sementara itu, motif wanita penerobos istana masih didalami pihak kepolisian. Istana merespon kejadian itu dengan meningkatkan kewaspadaan, khususnya untuk pengamanan kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada ya. Selasa petang, anggota kepolisian dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi rumah SH, wanita yang ditangkap di depan Istana Negara Jakarta karena menodongkan pistol ke arah Pas Pampres. Proses penggeledahan berlangsung selama 2 jam. Polisi mengamankan Ibu SH yang tinggal di sebelah rumah SH di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara.